Ya ayyuhal ikhwah wal akhawah, di saat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj yang didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam, baginda Rasul mencium sesuatu yang begitu semerbak wanginya, sehingga beliau penasaran dan bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Ma hadhihi raihatut thayyibah?" Ya Jibril, ini wanginya apa ini? Kok wanginya luar biasa? Maka Jibril pun menjawab, "Hadhihi raihatu masitatu ibnati Fir'aun wa auladiha." Ini wanginya tulang belulangnya Masitah, tukang sisir daripada anaknya Fir'aun dan tulang belulang anak-anaknya. Qala Nabi, "Wa ma sya'nuha ya Jibril?" Apa yang ia lakukan waktu di dunia? Kok sampai wanginya seperti ini? Akhirnya Jibril pun bercerita, Masitah ini bukanlah suatu nama, akan tetapi jejuluk adalah seorang perempuan tukang sisir anaknya Fir'aun. Di suatu hari Masitah sedang menyisir rambutnya anaknya Fir'aun. Tiba-tiba sisirnya pun terjatuh ke bawah. Kemudian Masitah mengambilnya seraya berkata, "Bismillah." Sontak anaknya Fir'aun menoleh kepada Masitah seraya berkata, "Ayahku yang kau maksud?" Masitah pun menjawab, "La, bukan. Rabbi wa rabbun abik." Allah itu adalah Tuhanku dan juga Tuhan ayahmu. Sontak anaknya Fir'aun ini pun terkejut dengan perkataan itu. Kemudian ia berkata, "Akhbaruhu bidzalik." Akan kulaporkan apa yang kau ucapkan barusan itu. Qalat, "Na'am." Silahkan. Sehingga setelah mendengar cerita tersebut, Fir'aun pun murka. Kemudian Fir'aun memerintahkan agar supaya Masitah didatangkan sama anak-anaknya di hadapannya. Singkat cerita ya ikhwani, ketika Masitah dan anak-anaknya tiba, Fir'aun pun bertanya kepada Masitah, "Ya Masitah, alaiki rabbun siwaya?" Apakah ada Tuhan lain selain aku di dalam keimanan kamu? Ini Masitah mengimani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Allah menguji kepada Masitah dengan sedemikian rupa. Apatah lagi kita yang sejak lahir kita dalam keadaan Islam, lantas kita tidak akan diuji oleh Allah? Pasti diuji ya ikhwan. Sementara Masitah dalam keadaan sembunyi-sembunyi ia beriman kepada Allah. Akhirnya Masitah menjawab, "Rabbi wa rabbuk." Allah. Ya, Tuhanku dan Tuhan kamu adalah Allah. Semakin murka Fir'aun kala itu. Kemudian Fir'aun menyuruh bala tentaranya untuk membuat tungku api yang sangat besar dan mempersiapkan penggorengan yang diisi oleh timah. Kemudian timah tersebut disuruh panasi sampai mendidih. Sehingga setelah semuanya disiapkan, Masitah ditanya oleh Fir'aun, "Wahai Masitah, jika engkau tetap dengan pendirian kamu bahwa ada Tuhan selain aku, kamu akan tanggung resikonya. Anak-anakmu akan kulempar pada timah yang lagi mendidih itu." Masitah terdiam. Sesaat kemudian ia pun berkata, "Inna li ilaika hajah." Sesungguhnya aku punya permintaan kepada engkau, wahai Fir'aun. "Wa ma hajatuk?" Ya, apa yang kamu minta? Masitah pun menjawab, "Uhibbu an tajma'a idhami wa idhami waladi fi thawbin wahidin wa tudfinana." Aku akan senang bila engkau nanti akan mengumpulkan tulang belulangku dan tulang anak-anakku untuk dijadikan satu dalam bungkusan kain, lalu menguburnya di dalam satu liang lahat. Itukah permintaan kamu? Ya, akan kami laksanakan. Pada saat itu dimulailah dari anak yang paling besar, anak Masitah, dilempar pada timah yang lagi mendidih ya ikhwan. Ibu yang mana yang tega melihat anaknya dilempar ke timah yang lagi mendidih? Ibu yang mana yang sanggup melihat anaknya tulang belulangnya terpisah dari dagingnya? Lalu Masitah ditanya lagi oleh Fir'aun, "Ya Masitah,
Apakah kamu masih tetap dengan pendirian kamu? Masitoh pun tidak menjawab dan tetap berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. Kemudian dilempar lagi anak yang kedua. Sesaat kemudian tulang belulangnya pun muncul ke atas tanpa daging sedikit pun. Lalu dilempar lagi anak yang ketiga. Masitoh tetap tabah kala itu ya ikhwan. Demi apa ini semua? Demi lafal la ilaha illallah. Maka tiba saatnya giliran anaknya yang terakhir, yang mana kala itu anak Masitoh tersebut lagi menyusu kepada ibunya. Lalu Fir'aun bertanya kepada Masitoh, ya Masitoh, apakah kau masih tetap dengan pendirian kamu bahwa ada Tuhan selain aku? Masitoh memandangi anaknya yang lagi menyusu. Hatinya sedikit goyah. Ada sedikit iba ketika melihat bayinya yang lagi menyusu. Akan tetapi Allah memberikan kekuatan kepada bayi tersebut yang lagi menyusu untuk dapat berbicara dengan bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang fasih. Apa yang dia kata? Ya ummah, iktahami fa inna azabid dunya ahwanu min azabil akhirah. Faktahamat. Wahai ibuku, melompatlah bersamaku pada timah yang panas itu. Karena sesungguhnya siksa dunia itu lebih ringan daripada siksa kelak di akhirat. Maka melompatlah ibuku. Maka Masitoh tidak pernah ragu lagi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh bayi tersebut. 1-2 langkah Masitoh menceburkan diri kepada timah yang lagi mendidih tersebut. Allahu Akbar. Demi apa ini semua? Demi kalimat la ilaha illallah. Lantas coba kita tanyakan kepada hati nurani kita masing-masing. Sudah berbuat apa kita kepada Allah? Inilah konsep hakikat keimanan seseorang kepada Tuhannya. Oleh sebab itu ya ikhwan, kalaulah kita sudah berada di posisi yang benar, yakni berada di akidah yang tepat, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham yang paling belakang agar supaya tidak terlepas lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masitoh, tukang sisir anak Fir'aun, diuji dengan sedemikian rupa. Allahu Akbar. Yang mana hari ini negara kita sudah banyak dimasuki akidah-akidah lain yang tidak sesuai dengan salafus saleh kita, yang tidak sesuai dengan ajaran sesepuh kita. Hati-hati, jangan pernah tertipu dengan iming-iming rupiah ataupun dolar sekalipun. Kita wajib ambil ibrah daripada hikayah ini agar senantiasa kita tidak terjerumus kepada akidah-akidah yang baru, yang tidak sama dengan salafus saleh, yang tidak sama dengan para sesepuh kita. Wal'iyadu billah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.